Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah dan juga untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fariidah, kewajiban bagi setiap orang muslim. Sehingga kita berharap dengan upaya kita melaksanakan kewajiban tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke syurganya kelak. Sebagaimana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan di dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dalam sahihnya, di mana Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Inilah harapan yang terbesar kita dari semua amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Seluruh kita pastinya berharap untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak dengan masuk ke dalam surga. Tapi semua harapan kita tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan kita bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan-jalan yang dengannya kita pun akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melalui jalan ilmu dan juga amal. Setelah kita berilmu, belajar ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu yang perlu untuk kita ketahui adalah ilmu terkait dengan sirah, perjalanan hidupnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kita mempelajari sirahnya beliau, perjalanan hidupnya beliau, kita akan mengetahui bagaimana sikap-sikap beliau di dalam bergaul dengan masyarakatnya, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau beribadah, dan semua hal-hal yang kita dapatkan dari beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah suri tauladan kita, yang mana setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap perjumpaan dengan yaumul akhir, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kalau yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah pembahasan sebelum beliau diutus menjadi nabi. Sudah nampak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahkan
sejak masih bayi. Di antaranya adalah beliau menjadi sebab keberkahan bagi ibu susuannya dan kampung yang beliau tinggal padanya. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang terdahulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal. Kemudian umur 6 tahunan ibunya pun meninggal. Dan merupakan tradisi orang-orang Arab ya. Anak itu disusukan kepada perempuan selain ibunya. Setelah ibunya menyusui 6 bulan, ini masa-masa yang paling bagus untuk menyusui adalah 6 bulan. Setelah ibunya menyusui 6 bulan, selanjutnya ada sambung ya. Tapi dulu susu sambungnya itu bukan dengan susu sapi. Ya bukan di sapi, tapi dicarikan ibu susuan yang lain. Supaya nanti tujuannya nasabnya tersebar. Karena dengan menyusu ke orang lain berarti kan akan ada hubungan nasab. Rasul menyatakan, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Diharamkan karena sebab susuan sebagaimana apa yang diharamkan karena sebab nasab. Maksudnya supaya nanti hubungan mahramnya itu ini akan semakin tersebar. Ya. Ini diantara hikmah menyusukan anak kepada orang lain supaya nanti anak tersebut menjadi bagian dari keluarga ibu susuannya. Salah satunya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu pun disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya Halimah As-Sa'diyah itu datang dari perkampungan Bani Sa'ad menuju ke Mekah sudah yang paling lambat, paling di belakang. Karena ontanya onta yang kurus. Dan jalannya pun lambat. Dan itu sudah menjadi tradisinya penduduk kampung Bani Sa'ad itu, para perempuan yang punya susu, mereka bekerja untuk menyusui anak-anaknya bangsawan Quraisy. Bangsawannya orang Arab namanya Quraisy. Mereka pun pergi ke Mekah untuk mencari anak-anaknya para bangsawan tadi itu. Supaya disusui dan dengan itu mereka mendapatkan upah. Ya. Ternyata siapa tadi? Halimah As-Sa'diyah ini sudah telat. Enggak mendapatkan anak bangsawan yang masih memiliki ayah. Yang kaya-kaya. Tapi ini hanyalah mendapatkan seorang anak yatim. Tidak punya ayah. Dan bukan dari keluarga kaya. Memang dari kalangan keturunan bangsawan. Tapi bukan dari keluarga kaya. Bahkan ini anak yatim. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan untuk dapat upah. Sehingga semua teman-temannya Halimah ini pun enggan untuk mengambil Nabi kita ketika kecil. Salam berkata. Tapi hanya tersisa bayi itu saja. Akhirnya pun Halimah karena ibanya, karena sangat kasihannya dengan anak tersebut, enggak punya ayah, tapi tetap Halimah ini mau mengambilnya. Dan sejak Halimah mengambil Nabi kita Muhammad SAW ketika masih kecil ini, sudah nampak keberkahan. Salah satunya adalah air susunya semakin keluar deras, yang padahal tadinya itu anaknya sendiri pun rewel, karena susunya kurang. Tapi begitu memegang Rasul, seketika itu pula langsung berubah. Air susunya menjadi deras. Anaknya pun bisa kenyang. Nabi kita pun bisa kenyang. Dengan meminum air susunya ibu susuannya ini. Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ontanya yang tadinya menjadi onta yang paling lambat, sekarang menjadi onta yang paling cepat berjalannya. Ini keberkahan. Dengan sebab beliau ini mengambil Rasulullah SAW ketika masih kecil menjadi anak susuannya. Bahkan perkampungan Bani Sa'ad yang dulunya adalah kampung yang tandus, yang kekeringan, semenjak Rasul tinggal di situ menjadi kampung yang subur, yang berkecukupan, yang melimpah rizki dari buminya. Ini keberkahan-keberkahan yang nampak sebelum Rasulullah SAW diutus. Kemudian juga di antara tanda yang lainnya, jadi ketika pamannya mengajak Rasul SAW untuk berdagang ke Syam, ya. Ini ada salah seorang
yakni ahlul kitab dari Nasrani ya, ahlul kitabnya Nasrani, ada pendeta Nasrani yang melihat ciri-cirinya Rasul itu persis dengan ciri-ciri Nabi yang disebutkan dalam kitab Injilnya. Kemudian mengingatkan kepada pamannya itu, kepada Abu Thalib, sebaiknya anak ini jangan dibawa pergi. Nanti khawatir ketemu orang-orang Yahudi akan dibantai oleh orang Yahudi. Mereka itu orang-orang yang jahat. Akhirnya pun balik. Kemudian sebelum menjadi nabi masih di antara tanda kelebihan yang Allah berikan kepada beliau meskipun belum menjadi nabi, ini ketika safar yang kedua untuk berdagang membawa barang dagangannya Khadijah. Sepanjang perjalanan itu nggak pernah merasakan panas, padahal di tengah padang pasir. Senantiasa dinaungi oleh awan. Ya, jadi nggak pernah merasakan kepanasan. Itu disaksikan langsung oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Karena beliaulah yang mengiringi Rasul dalam perjalanan safar untuk berdagang ke negeri Syam juga. Sepanjang perjalanan nggak pernah merasakan kepanasan, padahal itu di tengah padang pasir yang tandus. Senantiasa diiringi oleh awan, dinaungi oleh awan. Demikian pula barang dagangannya pun laris manis dan bahkan membawa keuntungan yang besar. Dan beliau serahkan sepenuhnya kepada majikannya Khadijah, dan Khadijah pun tahu tentang kejujuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun ketika itu belum menjadi seorang nabi. Kemudian juga kisah yang lain dari kebijaksanaannya Rasul sebelum menjadi nabi adalah terkait dengan pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah yang terakhir kita sampaikan kemarin ya. Ketika orang-orang Quraisy ini hampir bertengkar karena berebut siapa yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ataukah menempatkan Hajar Aswad di tempat semula, mereka semuanya ridha. Ketika yang menempatkan itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu mereka sudah bikin kesepakatan. Orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang besok datang pertama kali di masjid. Di Masjidil Haram. Ini sudah kesepakatan mereka. Ternyata besoknya yang datang paling pertama adalah Rasulullah ketika itu. Maka akhirnya mereka pun setuju. Radina bil amin, kami ridha dengan al-amin. Rasul sebelum menjadi nabi, beliau ini dikenal dengan seorang al-amin. Al-amin adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka semuanya ridha. Tapi meskipun demikian, beliau juga ingin membuat kaumnya itu bangga. Merasa ada andil di dalam peletakan Hajar Aswad. Beliau pun punya inisiatif membentangkan kain yang lebar. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengahnya. Kemudian diminta setiap pemimpin kaum untuk memegang kain tersebut dan membawanya sampai ke Ka'bah dan diletakkannya di situ. Ini kebijakan sehingga semua orang pun ridha dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebijakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan tentang yakni min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ba'da an-nubuwah, di antara kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kenabian. Kita sebutkan dulu awal dari beliau diangkat menjadi seorang nabi. Beliau diturunkan kepada beliau wahyu. Yani bad'un nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Setelah umur beliau genap 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai basyiran. Ini di antara tugas para rasul adalah yang pertama basyiran, untuk menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dengan adanya surga. Wa nadhiran, demikian pula Rasul juga diutus sebagai nadhiran, ini sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir dengan azab neraka. Wa da'iyan ilal haqqi, dan juga beliau bertugas untuk mengajak orang kepada kebenaran. Ini tugas yang ketiga dari tugasnya para rasul adalah sebagai dai yang menyeru orang, mengajak orang kepada kebenaran
wa sirajan munira, dan sebagai lampu yang menerangi. Maksudnya adalah orang yang memberikan penjelasan tentang agama yang hak kepada manusia. Diibaratkan seperti lampu yang menerangi, sirajan munira. Ini 4 tugasnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, yang mana Allah mengutus beliau dengan 4 tugas ini. Yang pertama sebagai basyiran, kabar gembira, penyampai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan adanya syurga. Yang kedua adalah sebagai nadhira, memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Ketika mereka tetap di atas kekafiran, maka mereka pun diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga tadi adalah sebagai wada'iyan ilal haqqi, sebagai dai yang menyeru, yang mengajak orang kepada kebenaran. Dan yang keempat sebagai sirajan munira, sebagai lampu yang menerangi. Maksudnya adalah menjelaskan tentang agama yang hak, menerangkan kepada manusia tentang agama yang hak, yakni agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian waqad budi'al wahyu birru'ya shadiqah, dan permulaan turunnya wahyu kepada beliau itu dimulai dengan mimpi-mimpi yang benar. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, ya. Sebagaimana kita tahu, Ibrahim alaihi salatu wassalam itu mendapatkan wahyu untuk berkurbannya melalui mimpi. Ya. Jadi para nabi itu mimpinya adalah wahyu. Karena syaitan-syaitan itu enggak mampu untuk menggoda para nabi melalui mimpinya. Sementara kita, mimpi kita ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada kalanya itu memang merupakan isyarat sesuatu yang akan terjadi, tapi ada kalanya itu adalah merupakan waswas syaitan, godaan syaitan untuk menyesatkan kita. Sehingga kalau kita mimpi dengan suatu mimpi, ya jangan terlalu dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumen, ya. Karena terkadang syaitan bisa menggoda kita melalui mimpi. Tapi kalau para nabi, mimpinya mereka adalah, ini awal kali permulaan wahyu adalah dengan ru'ya shadiqah, dengan mimpi-mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Dan dahulu beliau tidaklah mimpi dengan suatu mimpi dalam tidurnya kecuali nanti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan yang nyata. Setiap kali beliau mimpi dengan suatu mimpi, ternyata tidak lama kemudian mimpinya yang beliau mimpikan itu terjadi. Ini awal kali permulaan wahyu turun adalah melalui mimpi. Mimpi yang Allah Subhanahu wa taala hujamkan kepada para nabi, salah satunya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ar-ru'ya shadiqah, mimpi-mimpi yang benar. ثم نزل عليه الروح الأمين جبريل وهو يتعبد في غار حراء. Kemudian setelah itu baru turunlah ar-ruhul amin, roh yang terpercaya. Maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau punya gelar sebagai ruhul amin, roh yang terpercaya, karena memang beliau adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya dari kalangan manusia. Jibril alaihi salatu wassalam. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ketika itu beliau itu sedang beribadah di gua Hira. Ya, karena ketika itu keadaan kaumnya itu sudah sangat rusak. Disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah nisbah kepada al-jahl. Al-jahl itu adalah kebodohan. Sehingga jahiliyah, zaman jahiliyah maksudnya zaman yang penuh dengan kebodohan. Karena memang ketika itu benar-benar keadaannya itu sangat rusak. Ya. Sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Rasul tidak ingin terpengaruh dengan perbuatan kaumnya, yang mana mereka banyak melakukan kejahilan-kejahilan, melakukan kebodohan-kebodohan, perbuatan yang di luar batasan pri kemanusiaan. Di antaranya adalah dibunuhnya bayi-bayi perempuan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ini kan perbuatan melampaui batas, ya. Ketika punya anak perempuan, mereka malu, kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ini benar-benar suatu kebodohan. Dijadikannya para perempuan sebagai harta yang diperjualbelikan.
Demikian pula diwariskan ketika suaminya meninggal. Ya, perempuan itu dulu di zaman jahiliyah kalau suaminya meninggal itu seperti sebagaimana harta benda diwariskan kepada ahli waris yang memang berhak untuk mendapatkannya. Terkadang ibu tiri itu diwariskan kepada anaknya. Misalkan seorang laki-laki kan dulu zaman jahiliyah itu kan nggak ada aturan. Nikah dengan berapa perempuan pun nggak ada aturan. Ya. Kalau di Islam kan cuma dibatasi ya dengan maksimalnya itu 4, nggak boleh lebih dari itu. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu ya cukup 1 saja. Zaman jahiliyah dulu nggak ada aturan, berapa puluh pun ya, selama itu mereka mau ya dilakukan. Sehingga ada kalanya ketika seorang laki-laki itu meninggal punya istri yang banyak dan istri-istri ini diwariskan kepada anak-anaknya, kepada karib kerabatnya seperti halnya harta benda. Ini jahiliyah dahulu. Itu pun setelah menjalani masa iddah. Iddahnya jadi itu iddah yang mengerikan. Jadi kalau seorang perempuan itu suaminya meninggal, mereka dimasukkan ke tempat yang sempit. Katakan gudang yang sempit. Nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul dengan manusia lain. Karena dianggap mereka itu pembawa sial, menyebabkan suaminya meninggal. Ya, mereka dimasukkan ke tempat yang sempit, nggak boleh menyentuh air pun nggak boleh. Cuman sekedar dikasih makan supaya menyambung hidup. Itu berlaku selama 1 tahun. Ya, nggak boleh mandi, pokoknya nggak boleh menyentuh air kecuali hanyalah sekedar makan dan minum saja. Ya, sehingga banyak yang gila, banyak yang stres, banyak yang meninggal di masa perasingan itu. Ya, ini orang jahiliyah seperti itu keadaannya. Ya. Islam datang hanyalah membatasi masa iddahnya perempuan yang suaminya meninggal hanyalah 4 bulan 10 hari. Itu pun masih boleh untuk bergaul dengan manusia, cuman dilarang untuk melakukan hal-hal yang bersifat hias. Nggak boleh berdandan, nggak boleh memang. Tapi kalau sekedar mandi, ya maka ini boleh saja. Tapi berdandan, bersolek itu nggak boleh memang. Ya, tapi tetap masih boleh bergaul. Masih di rumahnya pun masih dimuliakan. Kalau zaman jahiliyah dulu sudah masukkan dalam gudang sudah, nggak boleh mandi, nggak boleh menyentuh air, cuma dikasih makan saja. Itu berlaku berjalan selama 1 tahun. Ini orang jahiliyah. Sehingga keadaan yang sangat rusak membuat beliau itu tidak betah untuk tinggal bersama kaumnya. Kemudian beliau pun menyendiri di dalam gua. Karena ketika itu belum ada syariat iktikaf di masjid, belum ada. Beliau pun iktikafnya di mana? Di dalam gua. Mungkin kalau orang bilang bersemedi. Bersemedi itu sebenarnya iktikaf ya. Bersemedi kan berdiam diri ya. Kita pun terkadang bersemedi. Semedi kita di mana? Di masjid untuk beriktikaf. Kalau orang-orang dulu kan bersemedinya di tempat-tempat yang sepi, semisal contoh di gua, di pinggir pantai dan semisal itu ya. Ya. Kalau setelah Islam ada, semedi masih ada, tapi dengan bahasa namanya iktikaf dan tempatnya di masjid, khusus di masjid. Ya, ini namanya iktikaf ya. Rasul dulu ketika kaumnya rusak, beliau pun bersemedi di dalam gua, beriktikaf dalam gua Hira. Ketika itulah Jibril turun untuk menyampaikan wahyu. Kemudian selanjutnya, wa'allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Dan Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada beliau bagaimana memberikan petunjuk, mengajak manusia kepada petunjuk jalan yang lurus dan membimbing mereka kepada agama ataukah mengikuti agama yang lurus, yakni agama Islam. Ini Jibril turun untuk menyampaikan wahyu dan mengajarkan ilmu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana al-Arab qabla al-Islam musyrikina ya'buduna al-asnam wa yaqaddasunaha. Dahulu orang-orang Arab itu sebelum Islam datang kepada mereka itu mereka dalam keadaan sebagai orang-orang musyrik. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Perbuatannya namanya syirik, pelakunya namanya musyrik. Perbuatannya namanya nifak, pelakunya namanya munafik. Ya. Seperti itu ya. Jadi musyrik itu adalah para pelaku kesyirikan. Perbuatannya syirik, pelakunya namanya musyrik. Orang Arab sebelum Islam datang mereka itu dalam keadaan musyrik.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya'budunal asnama, mereka menyembah kepada al-asnam, berhala-berhala, kepada patung-patung yang telah mereka buat sendiri tapi kemudian mereka sembah sendiri. Wa yuqaddisunaha, dan bahkan mereka mensucikan patung-patung tersebut, dimandikan, dikasih wewangian dan seterusnya. Tapi disembah. Ini keadaan orang jahiliyah sebelum Islam datang kepada orang-orang Arab. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqri. Dan dahulu mereka itu membunuh anak-anaknya mereka karena mereka takut lapar dan takut fakir. Mereka menganggap, nanti kalau saya punya anak sementara saya belum bekerja, anak saya mau dikasih makan apa? Sudahlah, bunuh saja. Ini orang jahiliyah dahulu. Enggak mau repot dengan punya anak. Menganggap anak itu hanyalah akan mengurangi jatah rezeki. Padahal justru sebaliknya ya. Anak itu justru banyak anak, banyak rezeki. Ini istilah orang jauh dulu kan seperti itu ya. Alhamdulillah orang-orang tua kita dahulu kan kebanyakan anaknya banyak-banyak. Alhamdulillah mereka bukan PNS, bukan pegawai yang punya gaji yang tetap, tapi semua anaknya alhamdulillah sukses. Kan banyak seperti itu ya. Orang-orang Jawa dulu itu rumahnya luas-luas. Rumah Jawa kan luas, lebar-lebar. Orang-orang sekarang kan paling rumahnya di apa? Di KPR. KPR ya, yang ukurannya cuman berapalah, 6x6 ataukah yang misal dengannya ya. Padahal sekarang punya pekerjaan yang tetap, gaji tetap. Orang tua dulu kan cuman paling petani, peternak dan semisal dengannya. Enggak ada gaji tetap. Cuman mengandalkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya makmur. Ya. Keluarga bapak saya itu ada 9 orang anaknya. Keluarga ibu saya juga 9 orang. Ini sudah generasi kesini ya. Generasi sebelumnya itu lebih banyak lagi. Ada yang terkadang 15, ada yang 12 kan. Itu sudah suatu hal yang kita maklumi ya. Orang dulu memang punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Karena memang semua manusia, bukan cuma manusia, semua makhluk itu sudah Allah jamin rezekinya. Sehingga nggak usah khawatir. Ya. Tapi orang jahiliyah tidak. Orang jahiliyah itu mereka membunuh anak mereka karena khaufan minal ju'i wal faqri. Mereka takut kelaparan, takut fakir. Ya, takut miskin. Kemudian wa yadfanuna banatahum wa hunna hayah khasyatal 'ari wal 'aib. Mereka orang-orang yang miskin, yang fakir, mereka bunuh anak-anak mereka karena takut tambah fakir, tambah miskin, nggak bisa kasih makan anak-anaknya. Orang-orang yang kaya, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya, maksudnya kan membunuh ya, mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut ini akan menjadi aib bagi keluarganya. Karena dulu orang jahiliyah itu hukum yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi setiap permasalahan diselesaikan dengan perang. Kalau punya anak perempuan menganggap ini anak cuman bawa sial aja ini, nggak bisa diajak perang. Akhirnya apa? Mereka pun kubur hidup-hidup ketika masih bayi. Karena malu. Punya anak perempuan itu menurut mereka malu, orang jahiliyah. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kekejiannya orang-orang jahiliyah dahulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Ala sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila disampaikan kepada mereka kabar gembira dengan terlahirnya bayi perempuan, bil unsa, terlahirnya bayi perempuan. Bagaimana ekspresinya mereka? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajah mereka pun menjadi murung menghitam dalam keadaan marah, enggak terima dengan berita itu. Akhirnya apa? Yatawara minal qaum, mereka bersembunyi dari kaumnya, malu kalau punya anak perempuan.
Min su'i ma busyira bih, karena menganggap jeleknya kabar gembira itu. Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka tetap menahan dalam keadaan hina? Am yadussuhu fit turab, ataukah mereka akan membenamkan ke dalam tanah, menguburnya hidup-hidup? Ini dua pilihan. Kalau tetap membiarkan mereka hidup, maka hidup dalam keadaan terhina. Akhirnya pilihan yang kedua adalah mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Na'udzubillah. Ala sa'a ma yahkumun, betapa jeleknya hukum yang telah mereka tetapkan itu. Ini hukum jahiliyah. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Dan ingatlah ketika nanti di yaumul qiyamah kelak, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya, bi ayyi dzanbin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh. Ternyata tidak ada dosa apa-apa. Namanya bayi kan nggak punya dosa. Tapi ternyata hanya karena gengsi dari orang tuanya, merasa malu kalau punya anak perempuan. Ini keadaan jahiliyah. Betul-betul sangat rusak. Maka Allah pun mengutus seorang nabi, seorang rasul untuk memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki akidahnya mereka, keyakinan mereka, imannya mereka, dan sekaligus akhlaknya mereka. Sehingga Rasul diutus itu dalam keadaan umat yang sangat jelek, diutus untuk memperbaiki umat. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dan li'awhanil asbab. Dan dahulu mereka mutanafirin, saling meninggalkan. Maksudnya enggak peduli dengan sesama. Mutasyajirin, mereka pun saling berselisih. Yuharibu ba'duhum ba'dan illa awha al-asbab. Sebagian mereka memerangi sebagian yang lain hanya karena sebab yang remeh. Ini keadaan jahiliyah dahulu. Sangat jelek keadaan itu. Sehingga Rasul pun, Allah pun mengutus seorang Rasul untuk memperbaiki keadaan mereka. Yani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini surat permulaan surat Al-Muddathir. Setelah sebelumnya di Gua Hira Allah turunkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dengannya beliau resmi diangkat menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul. Karena itu wahyu hanyalah untuk pribadi saja, untuk dirinya saja, bukan untuk yang lain. Allah mengajarkan, Iqra, bacalah. Mengajarkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Ya. Ini wahyu yang pertama turun, yang dengannya resmilah beliau menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul. Jadi beda ya nabi dengan rasul, ya. Nabi itu dapat wahyu cuman khusus untuk dirinya atau untuk keluarganya saja. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kemudian setelah diturunkan surat Al-Muddathir, Nabi SAW mulai berdakwah meskipun secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, belum secara terang-terangan. Setelah turunnya surat Al-Muddathir yang mana Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ketika itu Rasul sedang demam, sedang kedinginan, sedang menggigil. Sehingga beliau pun diselimuti oleh istrinya. Ketika itu Allah pun panggil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah, bertakbirlah. Jadi membesarkan nama Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. War rujza fahjur, dan ini ar-rujz, ini al-asnam, patung-patung itu tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu berangan-angan ketika memberikan sedekah, berangan-angan ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Wa li rabbika fasbir, hendaklah engkau bersabar ketika engkau menyeru kepada jalan Rabbmu. Ini beberapa perintah dari Allah di awal surat Al-Muddathir. Ini ayat yang kedua turun kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang dengannya beliau resmi diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi beda ya. Kalau Nabi itu dapat wahyu, sama-sama dapat wahyu.
Dari Allah cuman kalau Nabi itu khusus untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau Rasul itu untuk dirinya dan keluarganya serta untuk umatnya. Oleh karena itu Adam tidak dikatakan sebagai seorang Rasul. Beliau hanyalah seorang Nabi. Karena ketika itu baru ada keluarganya, belum ada umat. Rasul yang pertama Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena ketika itu sudah mulai ada umat. Bukan cuma keluarga tapi umat yang banyak. Oleh karena itu ketika disebutkan dalam hadis tentang syafaat itu ya. Yaumul Qiyamah kelak manusia akan datang berbondong-bondong kepada Adam. Untuk meminta syafaat. Tapi Adam mengajukan uzurnya. Beliau juga pernah membangkang dengan perintah Allah. Tidak taat dengan perintah Allah ketika Allah melarang untuk memakan sesuatu yang dilarang di dalam surga. Akhirnya pun Adam dikeluarkan dari surga. Menjadi penduduk bumi. Saya nggak bisa. Saya nggak punya hak untuk syafaat. Datanglah kalian kepada Nuh, Rasul yang pertama kali Allah utus. Ini Adam mengatakan seperti itu. Dari hadis ini jelas bahwasanya Adam bukanlah seorang Rasul, tapi beliau seorang Nabi. Abul Bashar, yakni bapaknya seluruh manusia ya. Ini Adam alaihissalam bukan seorang Rasul. Rasul yang pertama kali utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu baru ada umat. Ya, kemudian yang terakhir adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beda ya antara Nabi dengan Rasul ya. Dengan diturunkannya surat Al-Muddathir, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul ya. Sisi persamaan ada. Sisi persamaan yang pertama sama-sama dari dapat wahyu dari jenis laki-laki. Jadi tidak ada Nabi itu dari perempuan, tidak ada. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Ini sama definisinya. Nabi dan Rasul itu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Bukan namanya wahyu, bukannya. Bukan punya anak namanya wahyu juga, bukan. Tapi wahyu maksudnya adalah wahyu yang turun dari langit. Ya. Ini dua. Kemudian yang ketiga baru beda. Kalau Nabi itu khusus untuk dirinya dan keluarganya saja. Tapi kalau Rasul perbedaannya di sini ya. Rasul diperintahkan untuk dirinya dan keluarganya, disampaikan pula kepada umatnya. Ya, seperti itu. Sebagian ulama mendefinisikan yang lain. Kalau Nabi itu tidak membawa syariat baru, tapi mengikuti Nabi yang sebelumnya, Rasul yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu membawa syariat yang baru yang berbeda dengan Nabi yang sebelumnya, Rasul yang sebelumnya. Dari kalangan Bani Israel banyak Nabi ya. Banyak Nabi tapi bukan Rasul. Nabi, ada yang menyatakan Nabi Daniel, Nabi Yusha, Nabi-Nabi yang lain ini ya. Banyak, tapi dia bukan dikatakan Rasul. Karena dia mengikuti syariatnya Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Dari kalangan murid-muridnya Musa pun banyak yang jadi nabi. Tapi bukan Rasul. Karena masih mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ini sebagian ulama ada yang menafsirkan seperti itu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi kalau Nabi itu nggak bawa syariat baru. Dapat wahyu, dapat perintah. Tapi cuma diperintahkan untuk menyampaikan ataukah mengikuti Nabi yang sebelumnya. Dia menyampaikan kepada umat tapi hanyalah mengikuti Nabi yang sebelumnya. Rasul yang sebelumnya. Ini perbedaan Nabi dan Rasul. Ini beberapa hal yang Allah perintahkan, diantaranya adalah yang pertama untuk fa'anzir, memberikan peringatan. Qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Yang kedua perintah untuk mengagungkan Allah, bertakbir mengagungkan Allah. Yang ketiga ada perintah untuk ini bersuci, mensucikan pakaian. Ya. Memang salah satu syarat ibadah diterima itu adalah dalam keadaan suci ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Yang keempat perintah untuk meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab ditinggalkan semuanya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seorang itu bersedekah, berinfak, tapi di sisi lain dia berharap balik yang lebih banyak dari manusia. Ya. Kemudian yang keenam adalah perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar ketika menyeru kepada jalan Allah. Pasti di sana banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan. Sehingga ketika itu adalah bersabar. Dengan ayat inilah, dengan surat inilah, Nabi kita Muhammad SAW resmi diangkat menjadi seorang Rasul. Insya Allah untuk pembahasan yang lain terkait dengan kerasulan baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.